Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abel Farizi dengan NIM 221108034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Pertama, kita bahas dulu definisi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Adanya sistem informasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Sistem operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan perangkat keras komputer secara efisien. Satu, komponen sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Umumnya, sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Pertama ada manajemen proses, kedua manajemen memori utama, ketiga ada manajemen secondary storage, terus ada manajemen sistem I/O dan manajemen berkas. Selanjutnya akan kita bahas adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pelaksanaan dan penghapusan proses yang diinginkan user atau sistem, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, proses komunikasi, dan untuk penanganan deadlock. Selanjutnya manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan byte. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang mengakses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, flash disk, CD-ROM, atau disket. Selanjutnya ada manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file atau program. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O antara lain buffer. Buffer digunakan untuk menampung sementara data dari dan ke perangkat I/O. Kedua ada spooling yang gunanya untuk melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Yang terakhir ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, yang artinya direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage. Dan yang terakhir, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Sekian penjelasan saya tentang struktur sistem informasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.